Pernah nggak lo ketemu anak yang bikin guru pusing karena terlalu pinter, tapi sekaligus terlalu iseng? Itu Richard Feynman. Feynman lahir tahun 1918 di Queens, New York. Feynman udah beda sejak kecil. Ia suka bongkar-bongkar mainan, jam, radio apapun yang bisa ia utak-atik. Rasa ingin taunya nggak pernah puas. Kalau orang lain cuma lihat benda, Feynman pengen ngerti bagaimana benda itu bekerja dari nol. Di sekolah, ia dianggap aneh. Gaya belajarnya nggak standar. Suka nanya hal-hal yang terlalu rumit buat teman-temannya, bahkan sering ngelawan guru. Tapi di rumah, ayahnya menumbuhkan rasa ingin tahu itu. Ayahnya selalu bilang, kalau kamu nggak ngerti sesuatu, cari sendiri jawabannya. Jangan takut salah. Itu bikin Feynman percaya kalau ilmu bukan soal hafalan, tapi soal eksplorasi. Ia mau belajar matematika dan fisika sendiri, bahkan sebelum guru-gurunya bisa menjelaskannya. Ia punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Membaca buku sains, mencoba eksperimen kecil, bahkan bikin alat sendiri. Yang paling unik, Feynman nggak cuma jenius tapi nakal. Ia suka ngelawak, bikin lelucon ilmiah, dan main-main sambil belajar. Ia percaya sains itu menyenangkan, dan rasa ingin tahu harus dikembangkan sejak dini. Lanjut ke part 2, kita bahas masa kuliah Feynman, perannya di Manhattan Project, dan teori yang bikin fisika modern berubah selamanya. Richard Feynman masuk MIT dan kemudian ke Princeton. Tapi masa mudanya nggak cuma soal belajar serius. Dia terkenal karena iseng dan nyebelin teman-teman, tapi itu semua nunjukin kecerdasannya yang luar biasa. Saat Perang Dunia II, Feynman terlibat dalam Manhattan Project, proyek rahasia untuk bikin bom atom. Tapi bagi Feynman itu bukan sekadar soal perang. Ia belajar fisika ekstrim, teori nuklir, dan memahami bagaimana eksperimen kecil bisa berdampak besar. Bahkan, ia sering mencari cara kreatif untuk memecahkan masalah rumit di laboratorium sambil tetap menjaga rasa ingin tahu dan humornya. Setelah perang, Feynman fokus ke teori kuantum. Ia mempelajari interaksi partikel, elementer, dan menciptakan konsep baru yang dikenal sebagai diagram Feynman, alat visual yang bikin para fisikawan bisa memahami partikel subatomik lebih mudah. Kontribusinya akhirnya bikin dia menang Nobel Fisika 1965. Tapi Feynman tetap sama. Ia nggak kehilangan rasa ingin tahunya. Ia menjelaskan hal-hal kompleks dengan cara sederhana, main musik, menggambar, bahkan menari sambil mengajar. Baginya, fisika bukan cuma soal angka, tapi soal rasa ingin tahu, kreativitas, dan kegembiraan menemukan hal baru. Sekarang Richard Feynman bukan cuma ilmuwan, itu adalah simbol kegembiraan belajar. Lewat buku, kuliah, dan ceramahnya, ia ngajarin dunia. Fisika itu menyenangkan, jangan takut salah, dan selalu bertanya. Ia terkenal karena gaya mengajar yang unik. Pakai cerita, alat peraga, musik, bahkan tarian untuk menjelaskan konsep kompleks. Semua itu bikin mahasiswa dan orang awam bisa paham fisika tanpa takut bosan.